Hello gengs, pada era 90-an sampai 2000-an awal, televisi Indonesia sering sekali menayangkan sinetron bergenre superhero. Ya, walaupun diantaranya dibuat berdasarkan adaptasi dari film superhero yang ada di luar negeri. Tapi dari nama dan konsep ceritanya, Indonesia juga membuat versinya sendiri. Kali ini, kita akan membahas sinetron dengan genre superhero apa saja yang pernah menghiasi masa kecil kita saat itu. Adapun beberapa konsep yang mirip dengan tokusatsu ataupun tokusatsu itu sendiri, seperti Super Sentai ataupun Kamen Rider, Power Ranger, dan yang lain-lain, tidak akan termasuk ke dalam list ini. Karena itu nanti akan ada listnya tersendiri. Iya, Tuyul dan Bayul juga gak termasuk ya, walaupun dia sering menolong Bayul dalam kesulitan. Kalian sudah siap? Sebelum mulai, subscribe dulu yuk biar rame. Sudah? Kalau gitu, 3, 2, 1. Ceritanya sebuah zaman baru telah melahirkan jagoan baru. Bertekad menjaga Saras 008. Serial ini ditayangkan pertama kali di Indosiar. Tentunya sebelum adanya kompetisi bernyanyi yang komentarnya hingga 3 segmen. Yuk kita lanjut yuk. Ditayangkan pada tahun 1998 sampai 2004 yang berjumlah 3 season, yaitu berjudul Saras 008, Saras Pahlawan Kebajikan, juga Saras Pahlawan Kebajikan dan Milky Man. Bercerita tentang seorang gadis bernama Saraswati yang bisa berubah menjadi manusia super. Dalam serial ini, Saras berhadapan dengan villain bernama Mr. Black yang berasal dari planet Christmas. Adapun kekuatan yang menjadi ciri khas Saras 008 yaitu mata dewa membakar angkara, kucing hitam menerkam rembulan, tendangan geledek pencabut nyawa, tangan sukma menerkam prahara, cakar setan menerkam badai, dan masih banyak lagi. Acara ini sangat digemari oleh para penonton. Dan hingga kini, Saras masih dapat disaksikan di platform streaming video. Halo Saras! Saras 008, Saras 008. Panji Manusia Milenium. Serial ini pertama kali ditayangkan di RCTI pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Setelah itu, kembali ditayangkan ulang oleh stasiun televisi lainnya di tahun-tahun berikutnya. Berjumlah 115 episode dengan konsep cerita yang sangat menarik di era itu, membuat Panji Manusia Milenium menjadi acara favorit anak-anak hingga remaja. Saking digemarinya acara ini, tahun ini banyak sekali yang terinspirasi menjadi... tidak dong. Nama Manusia Milenium itu sendiri diberikan karena acara ini ditayangkan pada era milenial. Diperankan oleh Primus Yustisio sebagai Panji dan Tia Ivanka sebagai Nadia, yang menjadi love interest di serial ini. Panji diceritakan sebagai seorang pemuda penjaga panti asuhan yang baik hati. Yang menarik adalah perannya ketika menjadi manusia biasa, dia terlihat sangat bodoh dan kurang tanggap. Sedangkan ketika menjadi manusia super, ia sangat kuat dan begitu gagah. Sejak tahun 2020, serial ini kembali ditayangkan di Vision Prime hingga kini. Tapi jangan dilawan. Ben 7. Serial ini ditayangkan di TPI pada tahun 2009 yang kemudian ditayangkan kembali di Global TV pada tahun 2017. Mengadaptasi dari Ben 10, hasil produksi Cartoon Network yang diracik kembali dengan bumbu lokal khas Indonesia. Seperti contoh nama pemeran yang ada dalam serial ini. Ben yang memiliki nama asli Benyamin dan juga Siti sebagai sahabatnya. Diperankan oleh Firman Ferdiansyah sebagai Benyamin yang menjadi salah satu murid di Padepokan Merpati Putih yang paling kecil sekaligus yang paling jahil kepada murid-murid Padepokan lainnya. Cerita diawali dengan Ben yang menemukan sebuah kitab gundul yang kemudian muncul seorang pendekar sakti dari dalam kitab itu.
Ben yang ketakutan ditahan oleh sang pendekar sambil berkata bahwa dia bukanlah hantu jahat. Kemudian mereka berjabat tangan dan muncul 7 tahi lalat yang bersinar di tangan Ben, yang menandakan bahwa Ben adalah orang yang terpilih. Namun tubuh Ben mulai bersinar diselimuti cahaya keemasan yang menyatu membentuk sebuah sabuk sakti di pinggang Ben. Dari situlah Ben memiliki 7 kekuatan super, yaitu dapat berubah wujud layaknya Ben 10. Ada 7 tanda di telapak tangannya. Siapa kamu sebenarnya? Saya Superboy. Superboy. Serial ini ditayangkan di Indosiar pada tahun 2010. Kemudian ditayangkan kembali di Antv pada tahun 2016. Diperankan oleh Hengky Kurniawan sebagai Boy, Julia Perez sebagai Karin, dan Muhammad Fardan sebagai Robbie alias Mr. Power. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Boy yang bekerja sebagai pembantu di rumah kakak tirinya yang jahat tanpa digaji dan juga makan demi kesembuhan penyakit adiknya. Namun tidak ada yang menyadari bahwa Boy adalah seorang pahlawan yang beraksi di balik topengnya melindungi Jakarta dari kejahatan. Keseluruhan alur ceritanya jika diperhatikan hampir mirip dengan film Spider-Man garapan Sam Raimi, namun dengan konsep yang lebih lokal. Superhero kocak. Serial ini pertama kali ditayangkan di Global TV pada tahun 2010. Memiliki cerita yang paling absurd di antara serial yang sudah kita bahas sebelumnya. Konsep yang diambil lebih ke parodi dari beberapa film superhero yang sudah kita kenal dari mancanegara, seperti Marvel, DC, Tokusatsu, bahkan juga anime Jepang kerap muncul di beberapa episodenya. Nama tokoh yang diambil pun adalah plesetan dari superhero yang sudah ada, seperti Superman, Spider-Man, Catwoman, Hulk, dan masih banyak lagi. Bercerita tentang anak kosan yang memiliki kekuatan super namun digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, tapi kadang juga memberantas kejahatan. Dan musuh yang sangat ikonik di serial ini adalah Mr. Beam. Serial ini lebih tebal di genre komedinya daripada drama seperti serial yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin inilah beberapa sinetron bergenre superhero yang pernah tayang di televisi Indonesia. Jika ada yang tertinggal, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you and